Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali di sesi pagi ini, di mata kuliah analisis big data. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mengupdate dan juga belajar bersama-sama mengenai, konsep dari analisis yang kemarin sudah diilustrasikan dengan, tahapan analisis dari deskriptif, kemudian prediktif, sampai kognitif ya. Nah kemudian, hari ini kita akan lebih dalam lagi masuk ke, penggunaan analisis menggunakan, teknik-teknik di artificial intelligence. Nah saya akan fokus di 2, menjelaskan dulu konsep dan proses bagaimana kita menjalankan analisis dengan menggunakan machine learning dan juga nanti, menggunakan deep learning. Nah, sehingga nanti, rekan-rekan nanti tujuannya di proses pembelajaran pada hari ini adalah, mengetahui kapan kita menggunakan machine learning dan kapan kita menggunakan deep learning. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk atau struktur data seperti apa, kapan kita bisa menggunakan machine learning dan juga deep learning. Dan yang ketiga adalah kita bisa memaintain ekspektasi hasil ya. Jadi hasil seperti apa yang sebenarnya mau ingin kita hasilkan dalam dalam kita setelah kita menggunakan analisis machine learning dan deep learning. Nah, seperti yang mungkin sudah bisa ditangkap dari materi sebelumnya, ketika kita melakukan proses analisis ya, terutama analisis prediktif, kemudian analisis preskriptif, kemudian analisis kognitif, maka beberapa teknik di machine learning dan deep learning menjadi teknik yang penting untuk dilakukan karena memang punya kemampuan advance untuk bisa menghasilkan analisis-analisis yang tadi saya sebutkan tadi ya, jadi semacam itu. Dan secara teknikal penggunaan beberapa metode di machine learning dan deep learning ini cocok untuk data-data yang tanda kutip bertipe big data atau data-data yang berjumlah cukup besar, jenis datanya juga variatif dan lain sebagainya. Nah, sehingga kekuatan analisis big data sebenarnya salah satunya ada di sini. Jadi kita tidak hanya melakukan analisis berbasis statistik deskriptif semata, tetapi bisa didorong untuk melakukan analisis yang lebih advance ya. Nah, saya sudah menyiapkan materi dan juga di Elok juga sudah saya update ya, nanti bisa diakses juga materinya. Cukup banyak materi hari ini, moga-moga dalam kurun waktu sekitar ya 1,5 sampai 2 jam ke depan ini sudah bisa kita jelaskan dan teman-teman bisa menangkap. Ini mungkin agak sedikit pembahasannya agak teknikal ya, agak computer science gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada beberapa istilah atau hal yang mungkin kurang dimengerti, kurang ditangkap, nanti silahkan langsung bertanya, bisa melalui chat atau bisa open mic gitu ya. Nah ini kenapa saya memang sengaja untuk memasukkan menjelaskan ini dengan pure di sudut pandang ilmu komputer biar bisa mendapatkan ya atau menempatkan sebenarnya machine learning dan deep learning itu seperti apa gitu. Karena kadang kita hanya mengenal saja tetapi tidak tahu sebenarnya ini kalau mau nanti digunakan sebagai proses analisis itu kebutuhannya seperti apa ya, spesifiknya, karakteristiknya, cocoknya seperti apa. Nah, itu sering akhirnya jadinya ini penggunaan analisisnya tidak tepat dan sering salah malahan. Jadi kadang bisa underfitting itu menghasilkan ekspektasi hasil yang di bawah dari ekspektasi awalnya atau overfitting. Nah, overfitting itu terlalu bagus gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah itu ada istilah too good to be true ya. Jadi hasilnya terlalu bagus dan itu karena sangat bagus jadi sebenarnya impossible terjadi. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu di machine learning ya. Nah, machine learning ini kalau dalam konteks di Indonesia kan ada yang menyebutnya sebagai mesin pembelajaran gitu ya, atau mesin pembelajar begitu ya, atau mesin yang bisa melakukan proses pembelajaran terhadap data yang dia koleksi, jadi semacam itu.
Nah, yang perlu kita jelaskan dari sisi machine learning, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara kalimat ya, tetapi poin-poin penting ya, kenapa disebut sebagai machine learning. Nah, machine learning ini mungkin bentuknya memang algoritma, ya, which is itu algoritma. Tetapi yang dilakukan dalam konteks kita menjalankan konsep machine learning dan deep learning, itu sebenarnya kita mencoba memodelkan atau membuat model dari kumpulan data yang sangat banyak, dan kalau dalam konteks yang ekstrim, itu data yang sangat random, ya, gitu. Meskipun ada juga yang kalau orang fisika lebih suka menyebutnya tidak ada sesuatu yang random di dunia ini. Jadi tidak ada data yang random sebenarnya, tetapi data yang belum ditemukan modelnya. Jadi semacam itu. Nah, ini kumpulan-kumpulan data yang sangat banyak tadi, itu sebenarnya kita akan mencoba menyusun atau membangun modelnya. Jadi model ini seperti pola ya, pola atau apa ya, ciri, atau mungkin bisa juga disebut sebagai model itu apa ya, semacam bentuk ya, bentuk abstrak yang menggambarkan bagaimana data itu gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini namanya model. Tetapi kalau dalam konteks saintifik, maka machine learning ini bentuknya adalah kombinasi antara algoritma. Nah, algoritma ini adalah source code begitu ya, atau flow proses eksekusi dalam komputasi begitu, atau proses kerja dalam komputasi, dan tetapi menggunakan tidak hanya code semata, tetapi menggunakan statistical model. Jadi secara apa ya, secara aslinya itu, jadi misalnya apa namanya, meskipun dia algoritma, tetapi dia tetap mengedepankan atau mendasarkan model, pengembangan modelnya itu berdasarkan statistical model. Jadi kita membangun model itu berbasis statistik. Nah, makanya tidak heran kalau kita mencoba mempelajari data analisis atau big data analisis atau data scientist, maka itu salah satu yang dibutuhkan kemampuan dominannya atau yang sangat esensial itu adalah logika matematika dan juga statistika. Nah, ini menjadi salah satu yang harus dikuasai begitu ya. Jadi statistical model ini penting karena ilmu statistik sendiri itu kan ilmu yang memodelkan ya, atau ilmu yang mencoba memodelkan fenomena tertentu. Jadi ini sangat penting. Jadi misalnya kita punya kumpulan data jumlah moda transportasi di salah satu wilayah perkotaan ya selama katakanlah 24 jam, kemudian selama setahun, nah maka kita bisa memodelkan jadi pola transportasinya dari mana ke mana, kemudian karakteristik per waktunya juga seperti apa, nah itu namanya model. Nah biasanya kan kalau di statistik ya kita buat menjadi statistik deskriptif ya, jadi misalnya di hari Senin itu berapa jumlah kendaraan, Rabu berapa, nah dan seterusnya itu akan menyebutkan jadi pola. Jadi itu cara bermain statistical model. Nah, yang menjadi menarik, algoritma dan statistical model ini diimplementasikan dalam sistem komputer atau software gitu ya, atau aplikasi yang diharapkan nanti bisa bekerja secara efektif dan spesifik, terutama ketika berhadapan dengan jumlah data yang sangat besar. Nah, jadi yang keperuntukannya di situ. Nah, jadi kalau kita melihat ini maka apa namanya, ketika kita mau menggunakan machine learning itu tidak semuanya kemudian bisa apa ya istilahnya, dipakaikan itu machine learning gitu ya. Tapi kita harus melihat apakah case-nya itu membutuhkan pemodelan dan kompleksitasnya itu membutuhkan sistem komputer untuk menyelesaikannya. Dalam bentuk ini adalah algoritma. Nah, ini yang menjadi penting ya, jadi gitu. Jadi tidak bisa kemudian semua tiba-tiba gitu ya, semua penelitian atau semua analisis kemudian langsung ditempeli mesin learning, itu tidak bisa. Tapi dilihat dulu apakah itu memang membutuhkan pemodelan dan membutuhkan solusi algoritma atau aplikasi untuk menyelesaikannya. Nah, machine learning ini menjadi subset dari artificial intelligence. Jadi kalau sering yang dimuncul itu ada machine learning, deep learning, kemudian ada artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini adalah bungkus besarnya. Di dalamnya ada machine learning dan juga ada deep learning. Jadi semacam itu. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana kita membuat model ya di dalam machine learning. Nah, model ini tidak bisa dibuat sembarangan. Ya, jadi model ini harus sangat merefleksikan bagaimana data-data lampau atau data-data historis itu
punya fluktuasinya sendiri-sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa istilahnya itu menggunakan model orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Jadi kita harus mendasarkan pada model yang dibangun berdasarkan dari case study-nya itu sendiri. Nah, jadi gitu. Jadi kalau bahasa saya misalnya, kalau saya sedang misalnya nih ya, ini semoga tidak, misalnya nih saya sedang ada masalah kesehatan saat ini, misalnya gitu, maka seharusnya itu saya untuk mencoba untuk lebih sehat ya mendasarkan pada pemodelan pola hidup yang selama ini sejak saya lahir itu saya lakukan. Nah, itu yang jadikan model dan kemudian nanti dieksekusi. Nah, jadi kadang yang terjadi kalau misalnya di dunia kesehatan itu treatment kepada satu orang itu belum tentu akan apa istilahnya ampuh gitu ya untuk orang lain begitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Jadi semacam itu. Jadi ini makanya menjadi penting. Nah, karena pemodelan ini cukup menantang, cukup challenging, maka pemodelan ini nanti didekati dengan bentuk yang namanya mathematical model ya, atau formula matematika. Nah, kemudian model ini dibangun dari sebuah kumpulan data atau sampel data yang nanti kita sebut sebagai data training. Ya. Jadi data training ini adalah satu proses kita membangun modelnya. Jadi semacam itu dengan menggunakan data training atau data latih. Jadi semacam si algoritma atau aplikasinya itu dilatih agar mengenali pola datanya. Sehingga kemudian karena mengenali, maka dia kemudian bisa membangun model yang cocok untuk data tersebut. Ya. Terus apa kegunaan? Kenapa kita harus bikin matematika model ini ya? Ini digunakan untuk ini, untuk melakukan prediction. Ya, jadi core-nya itu prediksi. Nah, prediksi ini bisa nanti masuk ke analisis prediktifnya itu sendiri, atau bisa masuk ke analisis preskriptif sampai kognitif. Nah, makin advance, makin ke kognitif, maka kita akan butuh teknik yang lebih advance. Dalam hal ini nanti larinya ke deep learning tadi, jadi gitu ya. Yang in the end gitu ya, di ujung-ujungnya itu sebenarnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di semacam itu. Nah, ini biasanya banyak dipakai ya, bisa digunakan untuk contohnya email filtering. Email filtering itu saya kayak kita misalnya teman-teman pakai Gmail gitu ya. Gmail itu secara otomatis sudah bisa memilah ya mana email spam gitu ya, mana email yang non spam misalnya gitu. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, jadi dia melihat polanya. Nah, jadi kalau polanya itu email tersebut dikirim dari sumber tertentu dengan konten bentuk tertentu, maka otomatis itu bisa diidentifikasi sebagai spam. Jadi semacam itu. Karena seringnya banyak spam yang masuk, otomatis lama-kelamaan Gmail bisa membangun model dari atau membangun pengetahuan bahwa ciri dari spam itu seperti itu, sehingga kemudian bisa diotomatisasi. Jadi semacam itu. Nah, kemudian bisa juga digunakan di sini, di detection of network intruder. Jadi misalnya digunakan untuk mendeteksi misalnya gangguan-gangguan keamanan ya di jaringan komputer, itu bisa juga terjadi. Computer vision, nah, mungkin rekan-rekan sudah familiar ya, misalnya untuk merekognisi yang jalan ini mobil atau motor berdasarkan bentuk dari gambarnya, plat number identification, jadi ya nanti bisa melakukan itu. Ya kalau mungkin sekarang ada ELT itu ya, apa namanya, elektronik tilang, itu ya yang dari Polri itu. Nah, itu juga sama, jadi mereka bisa mendeteksi, mengcapture gambar secara random atau setiap mobil yang lewat, kemudian nanti dideteksi apakah pakai sabuk apa tidak, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada titik tertentu itu ada data latihnya. Jadi sebelum sangat otomatis itu ada operator yang menentukan. Jadi kalau lihat gambar kayak gini dikasih data latih dulu, dikasih label bahwa ini melanggar, ini tidak. Nah, nanti otomatis dengan pengetahuan itu mesin kemudian bisa berpikir sendiri dan kemudian menggunakan model pengetahuan yang didapat itu untuk memprediksi gambar atau data yang baru masuk tadi. Nah, di computer vision ini sangat luar biasa ya, terutama di dunia smart city itu sekarang banyak dipakai ya. Jadi kalau di jalan tadi untuk mendeteksi transportasi, misalnya problem transportasi, kemudian kalau di sungai itu mendeteksi sampah yang lewat, dari kayak gitu. Kemudian kalau di daerah di public area digunakan untuk mendeteksi kerumunan yang berpotensi demo dan seterusnya. Nah, itu sangat 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 sering terjadi. Nah, biasanya nanti ini akan ditandem atau di-embeddedkan dengan
algoritma-algoritma tertentu yang spesifik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, misalnya kalau di Smart City, kemarin saya baca ada paper misalnya gitu ya, itu mendeteksi menggunakan CCTV, kamera, menggunakan image processing, nah kemudian mendeteksi menjadi early warning system untuk kebakaran di dalam ruangan, misalnya semacam itu. Nah, itu juga menarik ya, jadi semacam itu. Nah, sehingga secara tidak langsung machine learning ini diidentikan dengan computational statistics ya. Jadi dia menggunakan metode komputasi atau algoritma tadi, tetapi base-nya adalah statistik ya. Nah, tetapi yang menjadi menarik, machine learning ini tidak bisa dipakai in single instant. In single instant itu ya dipakai apa adanya. Ketika kita menggunakan machine learning, kita butuh yang namanya optimization. Nah, jadi fitting, kalau nanti bahasa teknisnya namanya fitting. Jadi harus di-enhance performance prediksinya, sehingga nanti pada titik tertentu dia sangat optimal. Ya, semacam itu. Nah, nanti dalam prosesnya sendiri, machine learning itu nanti ada beberapa pendekatan ya, jadi dia bisa menggunakan beberapa pendekatan analisis awal dari konsep data mining, kemudian nanti ada exploratory data analysis yang teman-teman sudah mempelajarinya secara mandiri, dan juga nanti menggunakan konsep-konsep yang disebut sebagai supervised maupun unsupervised learning. Ya, jadi supervised learning ya mungkin sudah langsung kebayang ya, supervised itu berarti ada keterlibatan expert atau manusia yang memberikan supervisi atau memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh machine learning untuk memprediksi. Tapi kalau unsupervised itu tidak dibutuhkan. Jadi mesin dibiarkan untuk memprediksi dengan kemampuannya sendiri. Nah, jadi menarik ini nanti ada dua pendekatan di dalam machine learning. Nah, ini konsep dari machine learning ya. Jadi secara kalau kita highlight machine learning ini kekuatannya ada di dua, jadi sebenarnya ada di algoritma dan juga di statistical model, jadi semacam itu. Nah, ini kalau nanti pengen lebih dalam lagi ya berarti rekan-rekan nanti harus belajar lebih banyak lagi dengan teman-teman statistical untuk mempelajari model-model statistik dalam konsep untuk pemodelan data. Nah, nanti diterjemahkan menjadi atau dieksekusi ke dalam algoritma dalam source code dan kemudian nanti bisa dijalankan sebagai aplikasi. Nah, ini sebagai by definition apa itu machine learning. Nah, kalau kita coba sederhanakan, maka machine learning ini mungkin gambar ini sebenarnya bisa menggambarkan ya. Jadi kita punya random data yang bentuknya belum kita ketahui, tapi kita sebenarnya bermain atau fokus di tengah ini untuk menentukan modelnya. Jadi kita mencoba melakukan generalisasi. Meskipun saya sebenarnya tidak terlalu setuju ya ketika menyebutkan machine learning itu generalisasi. Tapi generalisasi yang fleksibel sebenarnya atau generalisasi yang sangat menyesuaikan dengan karakteristik dari datanya. Nah, dalam pengertian yang lebih sederhana, ini biasanya menggunakan historical data. Ya, jadi benar-benar kita menggunakan data lampau. Ini sebenarnya kenapa salah satu alasan terkuat kenapa machine learning itu butuh big data. Ya, karena big data itu bisa provide historical data. Nah, jadi historical data inilah yang nanti akan membentuk masa depan atau membuat prediksi untuk masa depan. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Makanya penting diketahui ya untuk membuat model ini jumlah atau kapasitas data training yang harus dilibatkan itu harus cukup banyak. Nah, secara banyak ini adalah tidak hanya jumlah datanya, tapi time series historicalnya itu juga harus panjang ya, karena agar benar-benar mencerminkan semua fase waktu dari data yang muncul tadi. Nah, ini yang menjadi penting sehingga nanti makin banyak itu akan makin membuat modelnya presisi atau modelnya itu benar-benar merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya di data itu karakteristiknya seperti apa ya. Nah, biasanya nanti secara simpel kita akan membangun model dari historical data tadi dan kemudian menggunakannya untuk melakukan prediksi ya. Nah, caranya adalah nanti menggunakan training data ya, kemudian menggunakan hasil dari training model tadi untuk membangun yang namanya
future prediction ya. Dan yang menjadi penting machine learning ini adalah mencoba untuk memahami ya atau mempelajari pattern dari data ya. Jadi pattern itu pola pertambahannya dan juga gerak-gerik dari data itu. Jadi data itu akan berubah karena faktor apa. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dulu kalau kita penelitian yang formal gitu ya, kita membangun hipotesis melibatkan dua variabel yang akan kita analisis, ada variabel dependent dan independent. Nah, di sini nanti yang perlu kita perhatikan apakah selalu polanya itu variabel independent dan dependent gitu ya. Tapi jangan-jangan semuanya independent, jangan-jangan semuanya dependent. Jadi, nah itu yang disebut sebagai pattern. Nah, pada titik tertentu pola pemisahan jenis variabel seperti tadi itu menjadi tanda kutip apa namanya tidak berlaku ya di machine learning. Jadi semacam itu. Nah, kemudian banyak sekali yang bisa kita kerjakan ya dengan menggunakan konsep machine learning ini dari kita melakukan credit risk model gitu ya. Jadi mengidentifikasi customer yang punya potensi risiko ketika diberikan pinjaman ya, misalnya ini di perbankan gitu ya. Atau kalau di perkotaan ya kita mengidentifikasi warga-warga masyarakat yang punya resiko terhadap kerentanan dalam konteks kemiskinan atau mungkin pengangguran, nah, semacam itu kita bisa melihat modelnya, jadi gitu ya model data masyarakatnya seperti apa, dan kemudian itu yang digunakan untuk memprediksi apakah nanti ke depan atau di masa depan akan terjadi apa tidak. Di dunia marketing ini sangat advance dipakai untuk itu, kemudian di retail juga sama ya, memprediksi berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mensuplai storage barang-barang sehingga kemudian tidak terjadi apa namanya kekosongan misalnya begitu di komoditas. Nah, ini kemarin juga kita lagi jajaki ya risetnya itu dengan pemerintah Kota Jogja misalnya untuk menyiapkan Kota Jogja kita itu bisa mandiri ya secara pangan gitu ya. Dengan keterbatasan bahwa tidak ada lahan pertanian di perkotaan. Nah, ini semacam itu. Nah, itu bagaimana prediksi dari tingkat konsumsi masyarakat, kita jadi tahu oke tahun depan jumlah beras yang harus kita import gitu ya dari kota lain itu berapa, kemudian komoditas yang lain berapa dan kapan, nah itu harus kita siapkan. Dengan pola kasus COVID-19 kita jadi punya model bagaimana misalnya nanti terjadi gelombang 3, gelombang 4 di masa depan, kapasitas rumah sakit, alat kesehatan, dan lain sebagainya harus kita siapkan sejak sekarang, sehingga pembeliannya bisa lebih terjadwal, barang-barangnya, dan kemudian ketika itu benar-benar terjadi, kita sudah tidak lagi terjadi kelangkaan terhadap barang-barang yang esensial tadi. Itu simple, itu seperti di retail semacam itu. Dan yang lebih penting lagi itu juga untuk mengidentifikasi fraud ya atau tindakan-tindakan yang anomali yang itu punya potensi terhadap kejahatan atau sesuatu yang merugikan. Nah, ini juga penting. Jadi konteks korupsi, kolusi dan lain sebagainya sebenarnya bisa nanti didekati dengan pola-pola seperti ini, machine learning, jadi semacam itu ya. Nah, ini salah satu bentuk ya. Nah, ini juga menarik bentuk dari machine learning ini di image video itu sekarang sangat advance dan sangat apa nih istilahnya apa istilahnya itu sangat advance sekarang dikembangkan ya, jadi bisa digunakan untuk face recognition ya, jadi bisa mendeteksi identitas masyarakat. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah lazim ya ketika kita masuk ke area publik selain scan Peduli Lindungi kita juga diminta untuk scan wajah untuk deteksi suhu. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga untuk mengenali siapa yang datang ke lokasi tersebut berdasarkan wajah kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di perkantoran ya mungkin bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk object recognition. Nah, object recognition itu seperti di gambar ini, kita bisa melihat berapa banyak objek yang memenuhi kapasitas jalan, sehingga kita bisa menentukan di jalan itu sedang terjadi kemacetan apa tidak, dan seterusnya. Kemudian nanti juga ada digit recognition, ya seperti tadi saya ilustrasikan di awal, plat number recognition. Kita bisa membaca plat nomor kendaraan yang lalu lalang dengan menggunakan kamera, misalnya semacam itu.
dan lain sebagainya. Dan yang sekarang lagi jalan kenceng ya, itu namanya self-driving car atau autonomous car ya, itu juga bisa menjadi solusi permasalahan di perkotaan ya ketika hal-hal yang terkait dengan transportasi itu muncul. Nah, menurut saya sudah muncul ya di moda-moda transportasi yang seperti kereta api itu yang mungkin di MRT atau LRT sudah autonomous gitu ya, tapi mungkin yang levelnya kayak bis dan lain sebagainya mungkin nanti bisa dilakukan hal yang serupa, jadi semacam itu. Nah, ini salah satu yang apa istilahnya, saat ini, mengemuka atau dipakai gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa menggunakannya untuk, hal-hal yang lain ya, jadi misalnya konteksnya kayak kemarin, ada yang transportasi publik, kemudian ada yang terkait dengan, apa namanya tadi, persampahan misalnya gitu. Jadi, kemarin misalnya kita lagi menjajaki misalnya kalau di Jogja itu ada apa, tempat pembuangan sampah akhir ya di Piungan itu untuk mengukur berapa banyak kapasitas yang sudah terbuang di situ, nah itu sebenarnya bisa menggunakan kamera. Nah, jadi, kayak semacam kita menggunakan teknologi load scanner gitu ya. Jadi nanti kayak di-scan gitu, topografi dari sampahnya, nanti dengan model matematis kita bisa memprediksi itu ada berapa ton kubik misalnya kayak gitu. Dan nanti kita bisa prediksi tiap hari nanti pertambahannya berapa banyak, sehingga nanti kita bisa menentukan kapan selayaknya tempat pembuangan sampah itu harusnya diperluas atau mungkin ada treatment tertentu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita kerjakan ya, jadi semacam itu. Nah, ini sebagai gambaran, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh si apa namanya, mesin learning ini mencoba nanti mentranslate ya, dari tadi, kenapa kok mesin learning bisa digunakan untuk mendeteksi gambar tadi. Jadi, di mata kita, di human vision, bentuknya adalah gambar. Tapi di dalam konteksnya computer vision, itu hanya number sebenarnya, atau numerik ya. Jadi, pixel misalnya gitu ya, kalau gambar itu kan pixel ya. Gambar itu pixel itu warnanya gelap, nah maka itu ada angka indeksnya. Misalnya paling gelap angkanya 1, agak mulai abu-abu 0,9, nanti yang abu-abu 0,3, yang agak transparan, nah semacam itu. Jadi itu yang menjadi yang nanti diolah. Nah, sehingga otomatis kita mendapati pola ya. Dan di sini untuk menunjukkan bahwa gambar pun punya pola. Nah, jadi kalau kita menyebut ini angka 6, kalau dalam konteks computer vision atau di machine learning, yaitu polanya yang menunjukkan pola 6. Jadi gitu, pola gambarnya. Tapi bukan 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 warnanya yang dilihat, tetapi apa? Numeriknya. Jadi ternyata susunan numeriknya ini adalah susunan numerik apa? Numerik yang membentuk angka 6. Jadi bentuknya angka 6. Jadi semacam itu. Makanya nanti dengan mudah kita bisa mengidentifikasi ini nomor angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu apa ya, cara pandang lah bagaimana kok kemudian algoritma itu bisa bekerja dengan sangat baik ya. Nah, kalau kita kemudian bisa mengetahui lebih lanjut, maka machine learning ini secara lebih luas nanti dipakai untuk analisis-analisis prediksi, terutama ya arahnya ke prediksi dengan teknik-teknik tertentu. Nah, jadi mungkin yang paling familiar ada yang namanya classification ya, jadi proses untuk mengklasifikasi atau bahasa saya ya memisahkan mana data yang punya pola tertentu, katakanlah A, mana data yang punya klasifikasi atau pola tertentu B, dan seterusnya. Nah, jadi semacam itu. Kemudian bisa juga melakukan regression ya. Jadi ini prediksi regresi ya. Mungkin sudah langsung kebayang kalau kita bicara regresi ya, regresi seperti di statistik gitu ya. Terus kemudian nanti ada juga yang namanya machine translation. Machine translation itu menerjemahkan tadi dari vision tadi menjadi numerik gitu ya. Nanti juga sama kalau di Twitter ya, orang ngomong apa, nge-push apa, nanti kita translasi. Oh, itu sentimennya adalah positif, negatif, atau netral gitu ya. Dan yang terakhir adalah anomaly detection. Dari angka-angka deret angka, siapa tahu nanti kita bisa menemukan ada sesuatu angka yang berbeda. Yang berbeda itu menunjukkan terjadi sesuatu yang ekstrim atau anomali ya. Nah, kalau dalam kebencanaan ya kalau datanya kemudian ekstrim ya jangan-jangan itu trigger karena terjadinya bencana. Ini lagi terjadi ya di daerah Ambarawa katanya ada gempa swarm, nah saya gitu. Nah, jadi itu kan
dari kumpulan data awalnya itu tenang, nilainya 0, tapi kemudian tiba-tiba muncul fluktuasi angka dengan deret waktu tertentu. Nah, pada waktu itulah yang kemudian kita sebut sebagai gempa. Jadi semacam itu. Sama juga letusan gunung juga sama, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihatnya semacam itu. Jadi bagi teman-teman di ilmu komputer seperti saya dan seterusnya, itu melihat deret-deret informasi itu sebenarnya angka-angka yang stabil gitu, kemudian nanti akan berubah, tertrigger karena sesuatu, dan pada saat itulah kita memaknai apa itu sebenarnya. Jadi semacam itu. Nah, kalau kita bicara machine learning, strukturnya itu banyak, metodenya banyak sekali. Nah, jadi ini kita mulai masuk ke teknikalnya ya. Jadi mungkin juga sama di apa namanya di statistik kita kenal banyak sekali metode statistik ya. Ada yang metode apa itu ANOVA, ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi di machine learning juga mirip. Sebenarnya kita juga punya banyak sekali subset ya. Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, di machine learning itu ada 3 cara atau 3 pendekatan bagaimana kita membangun modelnya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai supervised learning, yang kedua adalah unsupervised learning, dan yang ketiga itu adalah namanya reinforcement learning. Nah, jadi semacam itu. Nah, sehingga 3 pendekatan ini bisa dipakai gitu ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan supervised learning? Tadi sudah saya sempat sebutkan ya. Supervised learning ini adalah suatu proses mesin pembelajar ini memodelkan kumpulan data historis yang dipunyai itu, tapi dengan bantuan expert atau manusia untuk memberikan informasi awal terkait dengan pola datanya. Nah, jadi misalnya saya punya 1 juta data mengenai misalnya suhu, misalnya gitu ya. Misalnya tentang suhu tubuh ya, body temperature. Nah, dari sekian data itu saya ambil katakanlah 60%-nya. 60%-nya itu kemudian saya berikan kepada dokter atau teman saya yang expert untuk menyampaikan kalau suhu saya sekian, itu klasifikasinya sehat atau tidak. Nah, untuk sementara mungkin labelnya cuma sehat dan tidak sehat. Nah, kalau itu sudah dilabeli semua, otomatis mesin akan mengetahui, oh ternyata kalau ada angka 26 derajat sehat, ada angka 28 sehat, ada angka 38 tidak sehat. Jadi semacam itu. Nah, dari pola-pola itu kemudian diagregasi oleh si machine learning, sehingga kemudian besok ketika saya mengukur suhu, berapapun angka yang muncul, itu akan bisa dideteksi klasifikasinya. Nah, jadi saya nggak perlu lagi tanya ke dokter lagi. Jadi semacam itu. Nah, itu yang namanya supervised learning. Jadi prosesnya adalah kita melibatkan expert atau melibatkan orang untuk memberikan pengetahuan di awal. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, loh Pak, kalau nanti terjadi di masa depan datanya muncul yang lain, kemudian labelnya udah tidak berlaku, bagaimana? Nggak apa-apa, kita melakukan supervisi kembali, atau melakukan supervised learning lagi untuk mengupdate model tadi. Jadi model ini tidak berhenti atau tidak fix di awal saja, tapi bisa berkembang mengikuti pola perkembangan dari datasetnya. Jadi semacam itu. Nah, itu yang namanya supervised learning. Nah, tapi kalau unsupervised learning itu tidak ada keterlibatan orang atau expert untuk melakukan labeling tadi. Jadi benar-benar pure, datanya diserahkan apa adanya. Nah, jadi semacam itu ya. Nah, kemudian kalau reinforcement learning, nah ini reinforcement mungkin sudah kelihatan ya secara harfiah penjelasannya. Nah, reinforcement learning ini adalah suatu pembelajaran yang agak dipaksakan atau di-trigger. Nah, jadi harus ada pemancingnya, dibuat pemancing. Nah, sehingga kemudian mesin bisa berpikir. Sama kayak kita manusia. Jadi kalau kita mengklasifikasi, contohnya nih, saya sebagai dosen, kalau ngoleksi ujian misalnya mahasiswa 80 begitu, nah pada titik tertentu saya sudah punya model. Kalau model jawabannya kayak gini salah, ini benar, nilainya sekian gitu ya. Sehingga kadang itu menilai itu otomatis gitu ya. Jadi karena udah punya mesin learning-nya, punya modelnya. Tapi suatu saat saya mendapati ada jawaban yang sangat ekstrim. Katakanlah ini ekstrimnya sangat baik begitu ya. Apa yang terjadi? Saya terpaksa harus mempelajari lagi datasetnya. Oh, jangan-jangan ini jangan mahasiswa cerdas sekali nih idenya nih. Nah, gitu. Nah, akhirnya terjadi reinforcement atau pengulangan.
Sehingga pembuatan data modelnya atau data trainingnya itu bisa setiap saat. Nah, jadi ini yang disebut sebagai reinforcement. Nah, masing-masing dari model machine learning ini punya pendekatan dalam atau algoritma dalam penyelesaian permasalahan prediksi tadi. Di supervised learning itu bisa dipakai untuk atau dengan menggunakan algoritma classification, ya. Nanti saya jelaskan apa saja itu. Nah, classification itu ya jelas ya, klasifikasi itu mengklasifikasi atau mengelompokkan atau mengidentifikasi suatu data itu masuk dalam kelompok tertentu yang ditentukan. Jadi, nah ini implementasinya kayak tadi ya, fraud detection. Nah, jadi ini korupsi apa enggak gitu ya. Nah, ini apa gitu. Image classification. Nah, tadi kita mengidentifikasi ini gambar apa? Gambar mobil, gambar motor, gambar roti dan lain sebagainya. Customer retention, mengidentifikasi jenis-jenis karya apa? Customer atau pelanggan, dan kemudian diagnostik biasanya digunakan untuk apa namanya penyakit dan lain sebagainya. Ini saya lagi jalan juga itu bagaimana mendeteksi COVID-19 tapi dari bentuk lidah menggunakan apa namanya supervised learning, jadi semacam itu. Nah, jadi bisa semacam itu. Nah, kemudian juga menggunakan teknik regression. Nah, regression itu predicting ya, predicting yang sifatnya linear gitu ya. Jadi dia sudah bisa digunakan untuk forecasting, ya, untuk perencanaan atau budgeting gitu ya. Kemudian prediction, memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Kemudian proses optimization, nanti mengoptimisasi proses dan kemudian mencari insight, nah, gitu, atau mencari sesuatu yang belum nampak dari data tersebut. Nah, kemudian kalau yang berikutnya ini unsupervised learning itu biasanya digunakan dengan dua cara karena dia bentuknya tanpa intervensi expert tadi, maka biasanya digunakan clustering. Algoritmanya namanya clustering. Jadi gitu ya. Nanti jenis-jenis algoritma ada sendiri ya, tapi ini kelompoknya adalah clustering. Nah, biasanya dipakai untuk recommended system, marketing targeted gitu ya, atau customer segmentation. Nah, kemudian nanti juga dibutuhkan yaitu dimensionally reduction. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan feature elicitation, kemudian structure discovery, mencari meaningful compression, dan juga melakukan visualisasi. Nah, kalau reinforced learning ini agak lebih dalam, karena kita butuhnya untuk melakukan real-time decision, kemudian menggunakan, biasanya dipakai di game, gitu ya, kemudian learning tasks, biasanya di model-model e-learning yang lebih advance gitu ya, yang bukan seperti ELOC ya, tapi dia bisa self-paced learning ya. Nah, di semacam itu, kemudian skill acquisition dan juga robot navigation. Nah, ini menarik nih, yang learning task ini saya membayangkan kayak ELOC gitu ya. Itu ketika kita sudah set learning path-nya, ELOC itu bisa merekomendasikan atau bisa memberikan saran kepada mahasiswa, oh kalau kamu sudah menyelesaikan task ini, kamu bisa lanjut ke materi ini. Jadi semacam. Jadi bukan hanya display, tetapi juga dia path gitu ya, memberikan learning path gitu ya, dan memberikan apa feedback terkait dengan apa namanya capaian-capaian yang sudah dicapai. Jadi semacam itu. Namanya reinforcement learning itu semacam itu. Nah, kalau kita bicara supervised learning, nah ini menjadi menarik ya. Nah, jadi supervised learning ini prosesnya yang membedakan sebenarnya dengan bentuk yang lain. Jadi langkah pertama sebenarnya adalah kita harus menyiapkan yang namanya raw data atau dataset ya. Nah, dataset ini harus digunakan dengan beberapa cara, gitu ya. Jadi kayak tadi, kita punya sekian juta baris data, gitu ya, maka dari sekian jenis baris data itu kita tentukan berapa training data yang harus kita sediakan. Kita split, gitu istilahnya. Nah, training data ini nanti kita harus apa namanya, harus kita pisahkan atau kita siapkan minimal menjadi dua kelompok. Satu itu adalah digunakan untuk training data, yang satu untuk tes data. Training data dengan tes data itu nanti tidak dipakai secara bersamaan. Jadi training data digunakan untuk membuat modelnya, tes data itu untuk menguji modelnya. Nah, tapi kadang dipakai ada tiga. Jadi ada training data, ada tes data, dan juga ada validasi data atau validation data. Nah, biasanya kalau saya punya 10 data atau 10 juta data, katakanlah gitu ya, 60%-nya itu digunakan untuk model datanya. Kenapa kok 60% jadi lebih besar? Nah, kenapa kok tidak seperti statistik ya, 30 gitu. Nah, ini yang membedakan.
Nah, ini kalau dalam konteks statistik, kita sampel itu cukup 30 gitu ya. Tapi kalau dalam machine learning, karena kita akan membuat model, nah bukan data sampel ya, tapi model, maka model ini harus lebih banyak karena untuk mengakomodasi semua pola data atau pola pattern datanya. Makanya kalau sebanyak mungkin juga makin baik gitu ya. Extreme way, kalau saya ambil 100% gimana Pak? Ya boleh, tapi itu nanti jadi overfitting ya kalau bahasa saya begitu. Jadi ya boleh saja, tetapi ya tidak lazim gitu ya. Tapi biasanya paling banter ya 90-10 gitu ya, 90% training data, 10 itu tesnya, atau nanti turun lagi 80-20, 70-30, 60-30, 50-50 begitu ya. Dan biasanya nanti kita mencari mana komposisi yang paling pas ya, sehingga prediksinya itu paling optimal gitu, paling 100%, akurasinya mendekati 100% lah. Nah, kalau kita udah bagi training data, tes data tadi, jadi kalau di dalam konteksnya machine learning tidak ada standar ya, mau 80-20, 90-10 itu bagian dari risetnya itu semacam itu. Nah, nanti mungkin minggu depan saya akan coba tutorial bagaimana melihat efeknya kalau kita mengubah setup dari jumlah ini ya. Tapi ini untuk pengetahuan dulu. Nah, jadi kita lakukan itu. Jadi kita harus split. Nah, kemudian dari data kelompok data training itulah yang kemudian harus dilabel, harus dilabeli ya, atau diberikan keterangan dari expert tadi. Nah, mohon maaf, saya minum dulu. Nah, jadi nanti dari 60 data tadi, atau 60 dari 100 ya misalnya, itu kita berikan ke expert. Nah, kita tanya ke expert, Pak, Bu, ini kira-kira kalau datanya semacam ini klasifikasinya apa? Nah, gitu. Hasilnya apa? Analisanya apa? Nah, itu yang kemudian ditaruh oleh si expert. Nah, kenapa? Sehingga expert ini menjadi penting. Karena ini seolah-olah kita men-copy paste pengetahuan otaknya para expert itu ke dalam algoritma nanti. Jadi semacam itu. Makanya itu menjadi kecerdasan buatan. Sebenarnya semacam itu. Nah, jadi dan nanti hati-hati ya dengan kalau semakin nanti masifnya artificial intelligence. Nah, sebenarnya kalau ada idiom mengatakan bahwa manusia akan makin ditinggalkan, sebenarnya tidak juga begitu. Tetapi nanti manusia berperan menjadi supervising, memberikan pengetahuan. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting. Contoh ya, saya ini lagi jalan nih dengan mahasiswa S1 ini dalam rangka KKN juga, dalam rangka riset juga. Kita lagi ngumpulin itu data-data jembatan di seluruh Pulau Jawa, baik ada di jalan besar, jalan kecil maupun di perkampungan. Nah, kita sampel di satu kabupaten, kemudian kita datengin jembatannya. Kita potret, kita foto data itu dari ujung A ke ujung B, di tengah seperti apa, kondisi tiangnya seperti apa. Nah, nanti secara otomatis pengennya dari foto itu nanti kalau misalnya ada perubahan gambar atau bentuk dari jembatan itu, kemudian nanti secara langsung sistem akan langsung bisa memberikan prediksi, oh jembatannya kondisinya bagus apa tidak. Tapi untuk melakukan itu, saya nggak bisa menentukan kalau bentuknya seperti ini baik apa tidak. Nah, saya butuh expert. Saya kemudian undang teman-teman yang ahli di bidang jembatan, saya tunjukkan fotonya, kemudian saya minta mereka memberi label. Nah, dari situlah terjadi transformasi kecerdasan buatan ya dari seorang expert ke dalam sistem, dan sistem akan menggunakan pengetahuan itu untuk memprediksi yang akan datang. Jadi semacam itu. Nah, tentu saja dalam proses ini kita perlu juga melakukan data cleansing. Nah, data cleaning ya. Data cleansing itu lain. Kalau data cleansing itu menghilangkan data atau mengeliminasi data. Tapi kalau di sini tidak boleh ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau di statistik kadang kita menghilangkan data. Jadi data-data yang tidak bagus, tidak bisa dibaca, kemudian kita harus hilangkan agar analisisnya tidak tercemar gitu. Tapi kalau dalam machine learning ini lain. Ketika ada data yang tidak bagus, maksudnya itu datanya eksis tapi mungkin tidak terbaca atau error, yang kita lakukan adalah menggunakan data cleaning. Jadi mengubah data yang error tadi dari non value menjadi zero misalnya gitu. Nah, kadang kalau di angka itu kita keluarnya angkanya 30E plus sekian-sekian gitu. Nah, itu kan maknanya apa itu? Jadi kita nggak tahu. Nah,
Kalau di dalam konteks ini, itu kemudian datanya tidak kita hilangkan, tidak kita delete, tapi apa? Kita ganti jadi angka 0, 0 gitu. Jadi itu lebih bermakna. Nah, itu namanya data cleaning. Termasuk nanti misalnya ada kesalahan-kesalahan kata atau penulisan dalam dataset, itu kita cleaning. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah nanti split data itu tadi kita split dari training data, tes data, dan data validasi ya. Nah, kalau itu sudah, nanti kemudian kita masuk ke fase 2. Ini fase 2 itu adalah melakukan yang disebut sebagai pemodelan. Ya, jadi dari data training itu kita akan mencari, kita akan coba jalankan pemodelan untuk ke arah tadi menggunakan metode yang cocok. Misalnya, oke, saya mau pakai classification. Oh, ternyata data saya image, maka saya pakai algoritma image classification yang ada dan seterusnya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ini namanya fase engineering, itu semacam itu. Jadi kita mencari racikan atau rumus atau mungkin resep ya terbaik untuk data tersebut. Jadi kadang ini yang sering saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa ya, kalau ada tugas akhir gitu, kenapa pakai algoritma ini? Nah, gitu. Nah, ini kadang dan itu biasanya ya mereka hanya berdasarkan penelitian sebelumnya seperti itu, Pak, yang bukan itu. Apakah ada kecocokan dari ini karakteristik data yang kita punyai? Sebenarnya itu yang jauh lebih penting. Jadi ini yang menjadi penting. Nah, kemudian kalau itu sudah, baru kemudian kita menjalankan algoritma tadi. Ya, jadi kita membangun algoritmanya, dan ini cukup menyenangkan ya kalau sekarang, karena untuk algoritma teman-teman tidak perlu harus sekarang itu kalau di machine learning tidak perlu harus bangun sendiri. Nah, tapi kita pakai library. Nanti minggu depan saya akan ceritakan itu. Nah, nanti kita akan ada praktek online gitu ya. Dan kemudian nanti ada modeling. Ya, modeling itu melakukan processing. Kita coba kita eksekusi dan kemudian kita gunakan untuk testing juga. Jadi semacam itu. Dan dari si terakhir nanti kita melakukan verification atau validasi hasil untuk mengetahui apakah benar-benar model itu sesuai dengan ekspektasi kita apa tidak. Nah, ini proses in general ya, bagaimana sebuah proses machine learning itu nanti berjalan. Nah, berbeda dengan machine learning, kalau unsupervised learning, ya ini agak berbeda gitu ya. Kalau unsupervised learning, maka sebenarnya si mesin ini dihadapkan ya dengan cukup banyak data atau sangat banyak data. Nah, contohnya kalau di sini ya gambar-gambar muka hewan gitu. Ini tapi hewannya ya hanya muka. Nah, dalam artian muka itu ya nggak bisa kemudian tidak ada orang yang melabeli, oh ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini gambar kucing apa, nggak ada. Pokoknya dikumpulin semua, dikumpulin. Nah, nanti algoritma dalam unsupervised learning dengan teknik tertentu, dia nanti mengelompokkan dari sisi similarity atau kemiripan. Oh, ternyata kalau kucing itu relatively, ya, cirinya seperti apa? Dikelompokin. Jadi ya semacam itu. Makanya nanti kita akan punya kelompok atau cluster, nah cluster 1 atau satu similar group 1 gitu ya, yang berisi kumpulan data yang mirip begitu. Itu terjadi di yang lain. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting. Tetapi memang ya, memang dua-duanya baik supervised maupun unsupervised learning itu punya potensi error juga atau punya potensi kesalahan ya, ketika mengelompokkan semacam ini ya. Itu sangat wajar begitu. Jadi ya no machine perfect lah, jadi semacam itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan penting ya, jadi semacam itu. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan ya. Dan ini tanpa bantuan manusia ya. Jadi dengan kemampuan mesin itu, algoritma itulah yang kemudian dipentingkan. Peran manusia sebenarnya pada pengembangan mesinnya atau pengembangan deteksinya. Nah, ini algoritmanya harus tangguh gitu ya. Nah, makanya kita tidak mengintervensi melalui data, tetapi melalui algoritma. Jadi algoritmanya yang bagus. Nah, biasanya sama untuk ini ada dua pendekatan ya, ada namanya clustering. Ya, clustering ini identifying class similarities in group ya. Kita mengidentifikasi kemiripan, ciri-ciri kemiripan dari beberapa kelompok. Kemudian anomaly detection ya. Ini juga abnormalis data ya, mengidentifikasi data-data yang tidak biasa. Nah, jadi semacam itu. Ya, contoh seperti ini, ada 18 orang di dalam grup ini misalnya begitu.
Nah, saya karena ini semuanya off cam gitu ya, saya nggak tahu ini apakah cowok atau cewek meskipun namanya menyebutkan ciri khas cewek begitu. Tetapi, nanti secara sistem dia akan menganalisis dan kemudian berdasarkan bentuk dari penamaan nama, nah otomatis nanti ada kelompok, kelompok, mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, yang kadang menjadi masalah nama-nama seperti nama saya gitu ya. Jadi saya kalau sejak jenjang apa itu SD, SMP, SMA itu selalu karena ada nama tengah ya, Ria itu jadi dianggap cewek, kadang nggak enak. Jadi semacam itu. Nah itu yang terjadi dalam konteks tadi gurunya menggunakan sistem klasterisasi unsupervised. Jadi tidak melihat orangnya tapi pokoknya ditebak gitu ya. Jadi ini ya mirip, jadi kayak ditebak begitu. Jadi semacam itu. Nah ini menarik nih. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang cowok-cowok penyuka Liga Inggris gitu ya, itu kan sering ada iklan bet 365, kemudian apa-apa, situs-situs judi gitu ya, judi aplikasi online gitu ya, bukan pinjol ya, tapi aplikasi judi. Itu pakai mesin learning semua itu, Mas. Jadi itu udah advance semua itu. Jadi mereka bisa menebak nih hasilnya nanti akan menang apa tidak, itu didasarkan pada berapa banyak yang ini klasterisasinya dan seterusnya. Ya, jadi wah itu luar biasa sekali itu. Tapi sayangnya untuk judi ya, macam itu. Nah ini menjadi salah satu contoh. Nah, sehingga ini yang menjadi penting ya ada juga di area di tengahnya. Ya, jadi sebenarnya ada juga yang ya kompromi antara dua pendekatan ini ya, pendekatan supervised sama pendekatan unsupervised yang kemudian nanti disebut sebagai semi supervised. Tapi saya bilang semi supervised ini tidak formal ya, tidak baku sebenarnya. Nah, intinya adalah dia menggunakan label data. Jadi awalnya menggunakan supervised untuk mentrain data model, terus kemudian dia memprediksi data yang belum dimodelkan, tapi kemudian ini dipakai sebagai studio label, bayangan ya, data label yang sifatnya bayangan. Nanti dikomparasi dengan label data, di retrain, digunakan untuk memprediksi data yang jauh lebih besar. Nah, jadi ini kalau kita misalnya kondisinya, kita memiliki beberapa keraguan dari dataset kita. Sebagai contoh ya, mungkin 2 tahun kemarin gitu ya, sejak sampai tahun ini sih sebenarnya, itu saya ada grup riset gitu ya di computer science, itu namanya grup risetnya UKARA. Nah, kita bermain di ini untuk pendidikan. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan itu untuk jenjang SMA dan SMK, ujian akhirnya itu sudah menggunakan yang namanya IC ya. Jadi jawaban IC atau jawaban tertulis. Bayangkan 17 juta siswa SMA SMK itu mengkoreksinya harus dan itu sudah pakai sistem komputer ya. Jadi jawabannya diketikkan pakai komputer, tapi kalau dikoreksi secara manual, wah itu kan luar biasa effortnya. Nah, waktu itu kemudian saya ditanya, apakah memungkinkan jawaban IC itu kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan AI itu. Saya bilang bisa, tapi dengan syarat gitu ya. Nah, perjalanannya panjang itu hampir 3 tahun riset gitu ya. Riset saya ceritain yang terakhir itu akhirnya kita pakai semi supervised karena kita tidak bisa mengandalkan data. Ternyata meskipun data labelnya itu menggunakan cara berpikirnya guru-guru yang mengkoreksi, itu belum bisa menebak gitu ya istilahnya atau memprediksi benar salahnya jawaban siswa. Karena ternyata jawaban siswa itu makin hari, makin ke sini itu makin variatif dan makin sulit diprediksi cara menjawabnya. Jadi macam itu. Nah, ini menjadi tantangan. Nanti kalau waktunya cukup, kapan-kapan saya ceritakan agak lebih dalam terkait dengan itu sehingga bisa lebih mengerti dia. Tapi intinya semacam itu. Jadi kita melakukan semacam kombinasi. Nah, kemudian tadi ya ada yang reinforcement learning. Nah, kalau reinforcement learning, nah ini agak berbeda. Kita punya proses iterasi ketika kita melakukan pemodelan. Nah, di pemodelan itu selain kita memodelkan, kita juga mencari subset algoritma yang paling cocok untuk case itu. Nah, jadi kita mencoba beberapa algoritma sebenarnya. Jadi dari input raw data yang sangat banyak, nah kemudian kita akan coba melakukan proses di reinforcement learning untuk apa? Pertama, kita menseleksi algoritma.
Jadi kita coba cari beberapa algoritma, kemudian kita identifikasi mana yang pendekatan data trainingnya, data modelnya itu paling bagus, dan kemudian kita proses, gitu. Kita ada reward dan lain sebagainya. Dan kemudian kita akan punya beberapa output. Jadi semacam itu. Jadi ini intinya proses iteratif ya, dengan mostly dengan unsupervised, sebenarnya semacam itu. Nah, ini menjadi tantangan ya, karena ini sebenarnya juga terjadi karena ada isu tentang tadi ya, tentang, seperti semi supervised tadi, jadi semacam itu. Nah, jadi ini menarik kan, jadi ini, kita bisa lihat ternyata hanya untuk mesin learning pun itu cukup banyak ya, proses yang dilakukan. Nah, ini untuk pendalaman, kita akan coba lihat ya, sentiment analysis, case sentiment analysis itu bagaimana menggunakan machine learning dalam konteks, bagaimana prosesnya. Nah, jadi sentiment analysis itu mungkin teman-teman juga sudah tahu bentuknya seperti ini. Jadi, ketika kita baca online review dari toko online misalnya gitu kan, itu kan banyak banget ya, ada tulisan, "This lamp is pretty and affordable, let's get it, oke," gitu ya. Nah, kemudian, yang menarik, ketika kita ada komentar lagi, ya "It's got, 1/2 star on Amazon, review us stay to avoid that brand." Jadi semacam itu, dan lain sebagainya. Nah, semua perkataan, semua post ini, semua review ini kita bisa lihat ini sebenarnya konteksnya apa, suka apa tidak, merekomendasikan apa tidak, dan seterusnya. Nah, sehingga muncul yang namanya sentiment analysis ya, dan sentiment analysis ini salah satu, bentuk atau rangkuman analisis yang bermain dengan menggunakan tadi ya klasifikasi, dari percakapan atau, dari tulisan, yang terkait dengan penyampaian pendapat, terkait, sesuatu hal, misalnya semacam itu. Nah, biasanya sentiment analysis itu ada klasifikasi negatif, netral, dan positif, begitu. Tapi juga kadang bisa macam-macam ya, bisa lebih banyak dari ini. Jadi beberapa literatur itu ada 5 klasifikasi, jadi semacam itu. Nah, misalnya semacam ini, apakah kita bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di sini ya? Jadi misalnya ini ada kalimat, "Anyone feel motivated, the Friday afternoon prior to a holiday." Kemudian wanted to get lots done, but I want James and Judge Judy. Nah, ini kira-kira sentimennya apa nih? Positif, negatif, atau netral? Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga nih, I'm stuck at home like a prisoner ya, waiting for my can, still no sign of it. Nah, semacam itu. Dan seterusnya. Nah, ini hal-hal kayak gini ini sulit diinterpretasikan ya. Kita tuh bahkan sebagai manusia juga kadang masih bingung gitu ya. Ini positif, negatif, atau netral sebenarnya semacam itu. Nah, kalau di konsep smart city kemarin misalnya kita bisa menggunakan sentiment analysis untuk mengetahui sebenarnya respon publik terhadap kebijakan pemerintah terkait hal tertentu itu bagaimana gitu ya, apakah positif, negatif, atau netral, ya gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari sini dengan cara semacam ini. Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan analisis big data, di semacam itu. Nah, dan kita ingin melakukan ini dengan seotomatis mungkin, ya, jadi dengan sangat otomatis, ya, sehingga kita harus bisa melakukan banyak hal. Nah, untuk itu, maka kita butuh text input. Nah, text inputnya adalah kita butuh mengkoleksi data tadi dari Twitter, dari Instagram, mungkin dari Facebook, atau dari kolom komentar di news portal. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian nanti ada teknik namanya tokenization prosesnya. Jadi ini memberikan token, memberikan tanda dulu. Kemudian kita menghilangkan kata-kata yang tidak baku atau namanya stop word filtering. Nah, ini kenapa dilakukan agar mesin bekerja dengan lebih optimal. Jadi tidak perlu harus memikirkan kata-kata yang tidak bermakna, misalnya semacam itu. Kemudian negation handling. Nah, ini melihat konteksnya. Kemudian kita stemming. Stemming itu simpelnya kalau ada penggunaan kata-kata huruf besar, huruf kecil gitu, jadi bikin simple, kita bikin huruf kecil semua. Tapi kadang juga perlu kita perhatikan ya konteksnya. Kadang kalau kita menuliskan dalam tulisan huruf besar semua itu ada makna tertentu. Nah, itu nanti harus dibikin rule-nya.
baru kita bisa melakukan classification dan kemudian menentukan sentimennya. Jadi semacam itu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu kalimat ya, contohnya inputnya it is so expensive and yeah that is bothersome, but I hope the stuff from your dad was great ya. Jadi tokenization ini menandai setiap kalimat ini itu diberikan tokennya atau berikan tanda digitalnya. Nah, jadi bayangkan ini yang membuat big datanya jadi besar. Kenapa? Kita seperti menginventarisasi semua kata yang muncul dalam satu kalimat. Nah, dalam konteks tertentu tokenisasi ini juga penting karena kita jadi tahu bahwa kata it is itu selalu berdekatan. Dua kata ini selalu berdekatan dan seterusnya. Nah, itu nanti juga mempengaruhi apa? Konteks ya dari katanya. Jadi misalnya saya makan pagi, nah gitu ya. Tapi kemudian saya tuliskan makan saya pagi. Jadi semacam itu. Itu juga maknanya udah agak lain ya. Jadi semacam itu. Saya makan pagi berarti saya memakan pagi. Pagi ini bisa waktu, bisa tempat, atau jenis makanan jangan-jangan. Ini kan kayak gitu. Jadi semacam itu namanya konteksnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya makan saya pagi, oh ya makan saya pagi. Jadi ya konteksnya jadi berbeda. Jadi itu yang disebut sebagai nanti mempengaruhi tokenization atau klasifikasi tadi. Nah, kemudian diperlukan pre-processing tadi dalam konteks tertentu kita perlu stop word filtering. Jadi kan tidak semua kata ini kan penting ya. It is gitu kan tidak penting. Kalau bahasa Indonesia ya yang, dan, atau itu kan nggak penting. Tidak perlu dimaknai lah gitu ya. Nah, ini perlu kita hilangkan. Jadi ini namanya kita cleaning ya. Jadi kita kita cleansing ya. Kita hilangkan. Jadi nanti kata-kata yang tidak perlu dan ini juga nanti agar secara komputasi jadi power atau resource komputasinya jadi lebih lebih hemat gitu ya. Jadi kita hanya memproses kata-kata yang penting, expensive, kemudian bothersome, hope, stuff, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian nanti kita juga perlu stemming. Ya, stemming itu mengubah dari kata-kata yang berimbuhan kalau bahasa Indonesia menjadi kata-kata baku. Nah, jadi suku kata aslinya. Nah, contohnya disappear jadi disappear gitu ya. Eating jadi eat gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi itu contoh. Jadi itu dibuat semacam itu. Nah, kenapa bisa harus begitu? Karena nanti yang akan kita analisis sebenarnya berdasarkan kata-kata bakunya tadi, penggunaan kata-kata baku. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kita perlu melakukan negation handling ya. Nah, jadi negation handling itu bicara masalah konteks ya. Contoh nih, ada tulisan I am not very happy. Ini maknanya negatif ya. Tapi kalau I'm not kemudian very happy, nah bisa jadi ini positif gitu ya. Karena ada pemisahan ini tadi. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya titik komanya yang harus diperhatikan. Contoh, kita punya kalimat panjang, ini biasanya terjadi di Facebook atau di Twitter ya. My life has become terrible since I met you and lost money. Ya. Negatif kan, berkeluh kesah. Tapi sebenarnya enggak. Karena apa? Ada kalimatnya berikutnya. But I still have got a little hope left in me. Ya, itu kan, oh, berarti ada positifnya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi perlu, ini yang namanya negation handling ya. Jadi kita harus memperhatikan benar konteks handlingnya ini ada di sini. Jadi gitu. Jadi ini permainan kata. Ini kalau dalam konteks machine learning ada ilmunya namanya NLP ya, atau Natural Language Processing. Nah, jadi ini juga apa istilahnya sangat-sangat sangat penting dan juga perlu kita perhatikan. Jadi semacam ini. Nah, ini biasanya di konteks sumber-sumber data dengan bentuk kalimat-kalimat panjang banyak itu bisa digunakan untuk hal-hal semacam ini. Nah, kemudian nanti ada feature extraction. Nah, atau feature extraction ini digunakan untuk membangun yang namanya bag of word ya, atau kantong-kantong atau tas-tas kata-kata. Jadi semacam ini. Kalau kita punya dokumen, punya kalimat di dokumen 1 dan dokumen 2, ketika kita mau menganalisis, nah kita bikin metriknya. Nanti kata it itu ada di dokumen mana? Ini cara berpikir komputernya gitu ya. Oh ternyata it itu ada di dokumen 1 kan, berarti di dokumen dokumen 2. Dokumen 1 berarti 0. Jadi semacam itu. Karena it ada di sini, ada all. Biasanya ini jadi kayak kamus gitu ya. Jadi kamus. Jadi
ini kata-kata yang muncul di semua dokumen, terus ini ada di dokumen mana. Jadi kayak gitu. Terus kemudian juga nanti kita punya ini kamus stop word list-nya. Jadi for, is, of, kata-kata yang nggak baku. Nah, jadi kita punya suku kata. Nah, ini penting karena back of word itu jadi semacam referensi untuk menganalisis nanti. Jadi semacam itu. Nah, nanti baru kemudian kita bisa jalankan di machine learning tadi ya. Jadi semacam itu. Nah, ketika kita udah punya machine learning, tadi disampaikan, kita punya data training, ada input yang harus kita olah, kemudian nanti ada target output juga, dan nanti kemudian kita membangun yang namanya machine learning algorithm ya, untuk memprediksi outputnya. Nah, beberapa jenis algoritma, mungkin teman-teman perlu mengenal juga, itu ada yang namanya K-nearest neighbor atau KNN. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk classification. Nah, jadi gitu. Ini hanya perbedaannya dengan naive Bayes apa? Ya hanya caranya saja, tetapi atau parameter yang dimainkan. Tapi dua-duanya bermain di classification. Jadi ada KNN, ada naive Bayes gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya objek data, oh ini jatuhnya klasifikasi nih. Nah, mungkin untuk risetnya ya dibandingkan mana model algoritma yang paling tepat, paling bagus akurasinya, apakah KNN atau pakai naive Bayes. Jadi semacam itu. Nah, itu cara-cara mainnya gitu. Sehingga nanti pada titik tertentu kita punya kesimpulan bahwa untuk data dengan karakteristik semacam ini dengan akurasi dicapai prediksi akurasi tertinggi dengan menggunakan naive Bayes. Jadi semacam itu. Kemudian nanti juga ada decision tree atau random forest ya. Ini biasanya digunakan antara gabungan classification and regression. Nah, kemudian ada juga SVM, support vector machine ya, ini classification. Ini juga digunakan untuk klasifikasi. Nah, kemudian ada linear regression, ini untuk regression sendiri. Kemudian juga ada logistic regression atau classification. Nah, ini biasanya digunakan oleh di supervised learning, jadi semacam itu. Nah, nanti teman-teman bisa besok ya, besok minggu depan kita akan lebih teknikal. Nanti akan saya kenalkan sedikit lah. Mungkin ya ada sedikit codingnya, tapi nggak terlalu ribet gitu untuk teman-teman. Jadi semacam itu. Nah, kemudian tadi ini untuk menjelaskan sedikit tadi ya, mengilustrasikan supervised learning tadi. Jadi kalau kita data set kita itu ada sekian banyak, kita split antara training set dan data set gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membangun model, ini digunakan untuk pengetesan. Nah, nanti ada model kita melakukan optimasi dari data itu tadi. Jadi kita membuat misalnya data itu dibagi menjadi 3 bagian, data training, data test, dan kemudian data validasi gitu ya. Pokoknya dibuat jadi 3. Nanti kita shuffle, Ini biasanya yang sering dilupakan oleh teman-teman ketika melakukan penelitian dengan menggunakan machine learning. Jadi begitu udah bisa prediksi selesai. Tapi coba kalau datanya itu diutak-atik ini, akurasinya itu kemudian stabil apa enggak? Kalau stabil berarti apa? Berarti kinerja algoritmanya pas atau sesuai dengan ekspektasi. Jadi semacam itu. Nah, ini yang harus kita lihat gitu ya. Jadi agar kemudian kalau bahasa saya itu divalidasi. Jadi divalidasi. Jadi kita punya keyakinan bahwa algoritmanya itu bekerja dengan sangat baik. Sorry, ini double. Nah, ini ilustrasi classification tadi ya. Jadi kita mengelompokkan menjadi 2 tempat. Kemudian ini regression. Regression itu sebenarnya melihat tren datanya itu berkelompok atau bergerumul ke arah tertentu, nah, gitu, sehingga kemudian kita bisa lihat, oh ternyata terjadi, kita bisa memprediksi nanti kalau ada data baru itu ada mendekati kelompok mana, gitu ya. Kemudian untuk yang decision tree, ini contoh ya, decision tree itu semacam ini, ya, ini digunakan untuk klasifikasi juga dengan rule base, gitu ya, karena dia punya beberapa pertimbangan atau parameter untuk men-split menjadi leaf node, begitu ya. Nah, kemudian ini ada super vector machine. Nah, super vector machine itu kita bikin boundary ya atau margin pemisah antara 2 kelompok data karakteristiknya, dan nanti kita melihat jarak antara pemisah ini dengan objek-objek datanya. Makin dia jauh berarti dia berada pada kelompok tertentu. Jadi semacam itu. Nah, ini nanti akan kelihatan marginnya seberapa. Jadi cuma pendekatannya aja yang berbeda. Jadi gitu ya. Nah, kemudian nanti kita perlu melakukan juga klasifikasi evaluasi ya terhadap klasifikasi.
Jadi nanti di dalam evaluasi model atau data model itu ada kita membandingkan antara actual dengan predicted, ya gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya true negatif. True negatif itu klasifikasinya apabila hasil di di aktual itu negatif dan ketika diprediksi juga sama. Tapi bisa jadi nanti itu actual tapi positif, ya. Diprediksinya positif. Jadi prediksinya data aslinya itu negatif tapi prediksinya positif. Jadi munculnya adalah false positif dan seterusnya. Nah, ini juga nanti dibiasakan ya, karena nanti teman-teman akan di machine learning akan sering mendengar istilah ini, true negatif, false positif, false negatif gitu ya. Ada juga true positif dan seterusnya. Jadi kalau true negatif atau true positif berarti dua-duanya mengindikasikan negatif atau positif. Tapi kalau false positif atau false negatif, maka salah satu pasti berbeda. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga kita harus melihat precision. Nah, precision itu nanti dari data berapa banyak yang true positif, true negatif, itu nanti kita bandingkan dengan formula semacam ini ya. Jadi ada precision. Nah, precision itu menghitung true positif dibandingkan antara true positif dengan false positifnya. Jadi nanti kita akan melihat presisinya atau kinerja dari algoritma itu seberapa jauh. Nah, kemudian nanti ada recall. Nah, recall itu agak lebih berbeda karena membandingkan antara true positif yang benar, tetapi dibandingkan dengan true positif dengan false positifnya. Nah, sehingga menjadi total actual positifnya. Jadi semacam itu. Ini akan punya recall di semacam itu. Nah, kemudian ada juga jenis pengujian namanya F1 measure. Nah, ini dikalikan dengan angka indeks tertentu, sehingga nanti kita akan punya skor ya dari F1 measure. Nah, kemudian kalau yang unsupervised learning, ini ilustrasi saja, jadi kita mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, bisa jadi misalnya kayak tadi ya, kelompok orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi beberapa subcluster ya. Ada yang casual, ada yang formal, gitu ya, cowok sama cowok, dan yang cewek juga sama, jadi semacam itu. Nah, kemudian di clustering juga bisa menggunakan K-mean clustering ya. K-mean clustering ini kita mengidentifikasi dulu kandidat berapa banyak nilai cluster yang akan diidentifikasi. Kemudian ini juga bisa dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian nanti kita akan melihat apakah setiap objek itu punya kesamaan dengan nilai K-nya. Kalau dia punya sama, berarti dia pada kelompok yang sama. Jadi dikelompokkan otomatis begitu. Nah, ini contohnya semacam itu. Dan itu nanti ada proses fitting ya, ada proses istilahnya itu sudah benar apa belum dan seterusnya. Nah, ini contoh saja untuk clustering semacam itu. Nah, ini yang di mesin learning. Sampai di sini mungkin ada diskusi atau pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke yang deep learning. Jadi semacam